Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Kali ini kita beneran update untuk Bitcoinnya. Jadi kita udah bahas sedikit tentang fundamental yang bisa membackup terkait dengan price action yang akan saya bahas pada video update kali ini. Jadi make sure kalian mampir dulu ke video terakhir. Saya baru upload 4 menit yang lalu by the time saya bikin video ini. Jadi iya, tapi video ini mungkin akan saya upload sedikit lebih telat ya, karena saya kasih jeda waktu dulu supaya make sure teman-teman nonton dulu yang ini. Alright, nah sekarang kita mau bahas dulu posisi untuk price action daripada Bitcoin. Jadi saya nggak akan bahas lagi tentang faktor fundamentalnya, tapi teman-teman udah tahu ya, yang pasti kita udah ngebahas tentang bagaimana CZ di sini berusaha atau mengupayakan untuk menyelamatkan kepercayaan terhadap market crypto. Jadi dengan dia memberikan tweet yang luar biasa pada sekitar jam 1 siang, which is waktu sekitar 14 November 2022 ya. Ketika dia keluarkan tweet itu, menyebabkan harga Bitcoin itu nge-spike lumayan, naik tinggi, dan pada akhirnya menjelang penutupan, atau tepatnya 4 jam menjelang penutupan, harga kembali ditradingkan di kisaran $16.400 lebih kurangnya. Nah, kalau misalnya kita mengacu pada price action based on Elliott Wave Theory sendiri, memang ekspektasi untuk kita ngelihat market crypto atau terutama Bitcoin saat ini itu untuk dia rebound dulu korektif itu possible untuk terjadi. Dan kita lihat prosesnya itu sebenarnya bisa jadi membentuk 3 wave correction ya. Jadi more or less akan seperti A, B, and then C wave corrective pattern. Dan ini kelihatannya condongnya lebih ke arah zigzag. Karena, maksud saya flat. Karena kalau misalnya dia zigzag, udah bisa dipastikan kita mungkin kalau menembus wave 1 ini, itu artinya wave 4 ini sudah tidak valid. Dan kalau hal tersebut tidak valid, berarti kita bisa expect adanya potensi relief rally extended, mungkin bisa aja untuk ngetes sampai bahkan ke level di wave 2-nya. Dan itu bisa di kisaran $21.300. Tentu saja probabilitas untuk kita ke arah sana itu masih cenderung tipis, karena semua bergantung dari situasi makroekonomi juga dan kejelasan pada kondisi FTX ke depannya. Apakah akan memberikan efek domino yang sangat besar pada market crypto, atau ya sudah, itu sudah benar-benar terasa di kondisi saat ini dan akhirnya ini dibuktikan atau menjadi potensi area bottom untuk pergerakan mungkin beberapa waktu ke depan. Dan tentu saja probabilitas itu masih kecil, karena kalau teman-teman lihat juga di wave count yang saya buat, masih ada potensi sekali lagi penurunan ya, dan itu untuk mengejar bigger wave di wave 5 ya. Jadi kalau kita lihat wave 5 itu masih besar potensinya, karena posisi kita saat ini baru wave 1, 2, and then ongoing wave 3, wave 4, baru terakhir wave 5 ya. Jadi kita kayak baru ada di smaller wave-nya aja nih dari keseluruhan bigger wave yang berpotensi terbentuk pada pergerakan si Bitcoin. So, ya tentu saja tweet daripada CZ kita bisa tanggapi dengan positif, karena dia mengupayakan ya market crypto itu, dan dia juga mengatakan bahwa market crypto itu akan exist untuk jangka waktu yang mungkin beberapa waktu ke depan lagi ya. Kita ngomongin sampai mungkin 5 tahun, 10 tahun, or even longer dari yang bisa kita ekspektasi saat ini. Yang pasti buat teman-teman investor nggak perlu galau, karena memang tentu saja tujuan kita adalah invest ya untuk jangka panjang. But buat teman-teman yang di sini mungkin mempertimbangkan untuk trading, kita sebenarnya bisa melihat peluang yang bisa dimanfaatkan, setidaknya memanfaatkan kenaikan ini ya. Jadi kita bisa dapetin potensial pergerakan sampai dengan 12% di area hingga resistance-nya, dan itu di $18.000 lebih kurangnya. Jadi kalau misalkan untuk trading, kita ngelihat dari time frame daily, ini menurut saya salah satu faktor yang penting untuk closing 4 jam ke depan. Karena apabila closingnya di sini dia bisa membentuk semacam doji, bayangkan dari penurunan yang sangat signifikan ini, suddenly kita menemukan sebuah doji. Artinya ada uncertainty pada sellersnya kita, atau indecisive pada sellersnya kita, sehingga dia udah mulai galau. Ini kayaknya udah mulai ketahan nih. It's time to take profit. It's time to stop shorting atau stop selling. Jadi itu mungkin bisa menjadi satu faktor ya yang kita bisa dibilang identifikasi dari posisi close candle di time frame daily ini. Karena
Kalau kita zoom in ke time frame hourly-nya, let's say kita bawa teman-teman ke time frame hourly-nya, ini sebenarnya posisi based on trend indicator yang saya gunakan yaitu exponential moving average menunjukkan bahwa kita belum terlihat adanya bull cross pada moving average tersebut. Sehingga jika belum terjadi bull cross, ini artinya dominasi pergerakan itu masih cenderung didominankan atau dipegang oleh sellers. Tapi di opposite side juga betul bahwa kita saat ini ada kemungkinan membentuk semacam double bottom pattern. Perlu dinotis teman-teman, untuk double bottom pattern itu performnya bukan pada saat di range harga saat ini, which is kalau teman-teman melihat ini sebagai double bottom, kalian akan mempertimbangkan area ini sebagai neckline-nya dia. Jadi kalau berdasarkan teori double bottom ya kira-kira seperti ini. Nah, setelah dia break dari neckline baru bisa dimanfaatkan untuk long position, which is itu udah di atas $18.000. Dan kalau kita lihat di time frame daily berdasarkan support level pergerakan sebelumnya ya di 18.000 ya 18 ribuan itulah justru area support atau resistance kita. Oke, dan by the time ini saat saya update video ini kita ngelihat Bitcoin kembali tertekan ya setelah rejection kembali terjadi pada si exponential moving average ini. Nah, cuman tadi saya sempat sampaikan ya ada Elliott Wave Count yang saya share di Telegram. Jadi make sure kalau teman-teman pengen lihat kayak chart yang saya share ini, kalian bisa dengan klik salah satu link yang ada di kolom deskripsi, kalian tinggal klik aja di bawah and then kalian search untuk grup Telegram ya. Nanti kita bisa istilahnya ketemu lah dengan teman-teman di sana, tentu saja melalui update yang saya bisa berikan mungkin day by day ya teman-teman. Jadi ini yang terakhir saya share, ini adalah Elliott Wave Count yang saya bikin. Kalau misalnya simply kita ngelihatnya kayak gini ya, jadi sebetulnya penguatan terakhir itu belum bisa dikatakan totally safe ya untuk bisa back to bullish gitu, karena kita belum melihat harga itu berhasil break terhadap highest levelnya terakhir. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini high level, ini low level. Jadi kayak turun and then pull back. Nah, harga sideways sebelum akhirnya dia breakdown. Oke, jadi ini kayak semacam new low level dan ini menjadi potential area same high level. Jadi equal high levelnya atau bahkan bisa dibilang slightly lebih tinggi dari pergerakan sebelumnya. Maka proses yang terjadi saat ini adalah proses potensi higher low-nya dia. Dan kalau misalkan ini membentuk semacam higher low, berarti jatuhnya kita bisa membentuk semacam inverse head and shoulders. In the end, break dari neckline di kisaran 17.000 itu akan memberikan opportunity untuk Bitcoin atau membuka peluang untuk Bitcoin naik kembali dan testing sampai ke level 18 ribuan seperti yang kita bahas sebelumnya. Jadi untuk saat ini proses koreksi menurut saya ini adalah proses yang sangat penting yang perlu kita notice, karena kalau misalkan based on Elliott Wave Theory yang manakala saya sudah ada perhitungan dan wave count-nya, penurunan kali ini tuh ada potensi sedang mengejar wave 2 ya. Jadi kalau lihat teman-teman di sini in the end ya, karena kan tadi kita udah bahas ya tentang potensi pergerakannya cenderung membentuk yang namanya ABC corrective pattern, yang artinya A-nya itu lebih kurang bergerak dalam 5 wave 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian untuk wave B-nya itu berproses ya, ada wave 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini wave A, kemudian A, B, C, D, E. Ini wave B, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah wave C-nya atau wave B-nya yang secara majornya baru kemudian kita ngelihat posisi pergerakan Bitcoin saat ini berarti sedang mengupayakan untuk mengejar ke wave C-nya dia. Ya, jadi kalau kita tadi udah sempat bahas seandainya pergerakannya flat berarti A, B, C corrective pattern. Baru kemudian kita bisa ngedapetin semacam potensial penurunan kembali. Oke, lebih kurangnya seperti itu dari yang saya perhatikan untuk saat ini. Jadi kalau misalkan ini seandainya analisa yang tepat, maka kita bisa bisa dibilang apa ya? Mengharapkan lah ya. Di sini wave 1 ABC corrective and then ABC which is ini adalah A and then B and then C wave corrective pattern which is menuju ke Fibo 78,6% saat ini. Seandainya harga bisa bertahan, maka kita bisa ngelihat ada potensi penguatan sampai dengan wave 3. Dan berdasarkan teori, kembali lagi berdasarkan teori kita ada dasarnya teman-teman ya. Untuk wave 3 sendiri itu adalah Fibo 138,2% sampai 161,8% dengan bilangan probabilitas tertinggi ya.
untuk saat ini. Jadi anggapannya kalau memang ini beneran ya, kita bisa manfaatin penguatan sementara ini. Jadi kalau buat teman-teman yang konservatif, mungkin pertimbangannya adalah cari opportunity melakukan short di dekat level resistance. Tapi buat teman-teman yang agresif, kalian bisa mempertimbangkan untuk memanfaatkan penguatan saat ini sebagai potensi atas higher low, dan seperti yang tadi saya sampaikan, ada potensi membentuk inverse head and shoulders. Alright, jadi itu untuk update saya seputaran Bitcoin dari segi price action. Kita masih punya PR untuk mantengin ya pergerakan ini, apakah bisa bertahan di Fibo 78,6% atau efek tweet dari CZ tuh hanyalah cuman untuk ini aja, selebihnya kembali lagi turun ke bawah. Oke, so hopefully teman-teman bisa mendapatkan informasi yang menarik dari apa yang saya sharingkan di video update kali ini. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone, have a nice day guys, and cheers, bye bye.